perkuliahan kita tentang statistika penelitian ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bisa membedakan ya, mana namanya data rasio gitu ya. Rasio itu datanya yang paling tinggi gitu ya. Setelah itu diikuti yang kedua interval gitu ya. Yang ketiga itu adalah skalanya ordinal gitu ya. Dan yang keempat itu adalah skalanya nominal. Nah, itu tingkatan skala ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau menggambarkan data, describing data ya. Menggambarkan data secara numerik di sini ya. Jadi dalam menggambarkan data secara numerik, maka nanti bisa kita gunakan yang namanya min ya. Rata-rata ya. Median, angka nilai tengah gitu ya. Mode, angka yang sering muncul. Nah, ini nantinya banyak digunakan ya. Nantinya waktu kalian nyusun tugas ya atau paper gitu ya, buatlah min-nya, ya. Buatlah mediannya, ya buatlah modenya. Nanti diminta gitu ya. Atau buatlah nilai rank-nya gitu ya. Atau buatlah nilai variannya, standar deviasi ya, koefisien variasi itu apa gitu ya. Nah, empirical rule gitu ya. Nah, itu akan kita lihat nantinya. Nah, jadi dalam topik ini kita akan melihat central tendency, gitu ya. Artinya pengukuran secara sentral, ya, variasi, ya, dan juga shape, gitu ya. Dalam hal ini kita mau melakukan apa ya? Mau melakukan perhitungan rata-rata, gitu kan, nilai tengah, ya, nilai geometri. Nah, itulah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bahwasanya yang dikatakan dengan central tendency itu adalah mean, nah, rata-rata ya. Ini nantinya bisa dipakai, bisa dihasilkan dari SPSS ya, bisa dihasilkan dari Stata ya, dan lainnya. Median, nilai yang sering, nilai tengah ya. Mode, nilai yang sering muncul. Varian, range ya. Inkuartil, ya varian, standar deviasi, koefisien variasi. Nah, ini semuanya adalah yang namanya variasi ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan data ya semuanya ini dipakai gitu ya. Kalau misalkan studinya di bursa efek ya, studinya di data primer ya, ini semuanya digunakan ya. Nah, kalau dia min itu rata-rata ya, artinya sini kalau notasi statistiknya sigma ya, sigma X1 dibagi N. Nah, itu ya, berarti variabel dibagi N gitu ya. Sedangkan nilai median nilai tengah. Ini ya. Nilai tengah. Midpoint, mid ya, nilai tengah. Sedangkan mode yang sering muncul. Nah, jadi yang warna kuning apa ya? Yang berdiri 3 ini sering muncul dibanding yang lainnya misalnya ya. Dan apa ya? Dan dari suatu populasi ya, simbol dari populasi itu gambarnya mu ya. Nah, jadi nanti kita kalau mau menggambarkan persamaan ekonometrika ya di dalam skripsinya gitu ya, itu notasi-notasi populasi gitu ya, notasi sampel ini banyak nanti digunakan ya. Jadi kalau mau menggambarkan populasi simbol mu ya, mu seperti ini. Kalau mau menggambarkan rata-rata gitu ya, ya atau menggunakan populasi dan sampel. Kalau ini gambaran populasi, ini gambaran sampel ya, X. Nah, gambar X ada topi di atasnya, rata-rata ya. Nah, ini. Nantinya semuanya ini ada di aplikasi ya, statistik ya membantunya. Ya, kemudian juga arithmetic mean. Nah, jadi dalam hal ini arithmetic mean ya menunjukkan nilai rata-rata yang sering muncul ya. Jadi sum of value divide into number of value ya. Jadi misalnya yang sering muncul ini apa? 3 ya. Ya, kalau ini yang sering muncul berapa? 4 ya, min ya. Nantinya kalau bicara apa ya, menggambarkan describe data ya, min ini banyak kita pakai ya. Median ya yang sering muncul ini. Oke ya. Kemudian kalau dia median ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak digunakan kalau untuk menyusun skripsi, karena median ini mencari nilai tengah kan ya. Kalau nilai tengah ya jarang ya dipakai ya. Mode, ya, jadi mode itu suatu ukuran central tendency juga. Jadi mode itu adalah nilai yang banyak sering muncul ya. Jadi mode itu tidak berdampak terhadap nilai secara umum ya. Nah, mode itu ya.
Nah, kemudian ini kalau kita mau melihat ya, sebuah rumah gitu ya. Nah, dengan pendekatan statistik ini tergambarkan ya, sebuah rumah di bukit ya. Sebuah rumah di bukit yang dalam hal ini jaraknya dari pantai. Berapa nilai apanya ya, nilai harga nominalnya. Nah, jadi yang paling jauh dari pantai itulah yang murah gitu ya. Yang dekat dari pantai itulah yang jauh dari pantai itulah yang mahal ya. Tapi kalau yang dekat dari pantai itulah yang murah. Kalau kita buat rumah, kenapa ya? Takut air pasang ya, sehingga harganya mahal. Nah, ini menunjukkan suatu gambaran angka gitu ya. Nah, jadi kalau dia min berapakah harga rumah rata-rata? Ya, harga rumah rata-rata tinggal jumlahkan dibagi 5 gitu ya. Kalau median, median berarti 300.000 ya, nilai yang tengahnya ya, median ini. Jadi dua di atas bukit, dua di dekat pantai. Yang tengah-tengahnya yang ini 300. Itu ya. Kalau dia mode yang sering muncul berapa? 100. Kenapa? Ada dua rumah yang harganya 100. Nah, ini kalau kita mau melakukan gambaran dari data ya. Nah, itu. Ya, kemudian jadi dengan demikian min ini bermakna ya kita mau mengeneralisasi ya atau juga mau mengurangi nilai yang paling ekstrim ya. Jadi min ini sering digunakan ya. Nah, jadi kalau dalam penggunaan data ini ya, maka kita akan menggunakan yang namanya distribusi dari data ya. Jadi ukuran data ini ada yang cenderung ke kiri, ada yang cenderung ke kanan ya. Jadi di sini kalau dia cenderung ke kiri ya dari rata-rata ya berarti menunjukkan nilai rata-ratanya lebih kecil daripada nilai mediannya. Ya kalau dia itu dikatakan dengan left skew. Kalau yang simetrik ya nilai minnya sama dengan nilai mediannya ya. Kalau nilai skew-nya, right skew-nya artinya nilai mediannya lebih kecil ya dibanding dengan nilai rata-rata ya. Nah, dalam mengukur variabilitas. Nah, ini jadi kita mengukur yang namanya variabilitas. Variabilitas itu artinya apa? Ya, variabilitas itu menunjukkan variasi hubungannya atau juga variasi data ya, dari suatu kumpulan data yang bisa disajikan menjadi sebuah informasi. Nah, itu namanya variasi ya, variability. Jadi variasi di sini bisa berupa nilai tengah, range, ya, kemudian nilai kuartil, ya kan, nilai varian, ya nilai standar deviasi dengan nilai koefisien variasi. Nah, ini ya. Nah, kalau dia nilai range, nah jadi nilai antara. Range itu yang tertinggi dengan yang terendah. Nah, ini ya. Yang tertingginya 14, yang terendahnya 1. Berapa selisih yang tertinggi dengan yang terendah? 13. Itu namanya range ya. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau ketidaklebihannya ya ada namanya data outlier. Ya, kalau misalnya yang tertinggi dengan yang terendah, maka di sini yang terendahnya banyak ya ternyata, gitu ya. Sementara yang tertingginya 1. Nah, jadi di situ adanya data outlier disebut ya. Lalu ada interkuartil. Nah, jadi interkuartil di sini kuartil tertinggi dengan kuartil yang terendah. Itulah interkuartil namanya. Nah, jadi kalau dari kuartil itu ada berapa dari suatu ukuran? Ya, kuartil itu ada 4 ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, itu ya. Jadi kalau dia dikatakan dengan kuartil 1 100 sampai 70. Kuartil 2 70 sampai 50. Kuartil 3 50 sampai 25. Kuartil 4 25 sampai 1 ya. Nah, itu menunjukkan kuartil ya. Jarak antara kuartil tertinggi dengan kuartil terendah disebut dengan interkuartil. Nah, itu. Nah, ini nanti dalam kita melakukan gambaran data ya pasti ada dilakukan ya. Nah, jadi interkuartil itu yang inilah dia kalau kita menggambarkan. Nah, jadi dia 25 25 25 25 ya ukurannya. Nah, ini ya. Nah, jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 25 ya. Jadi antar kuartil interkuartil range yang menunjukkan
ya antara 57 dengan 30 berarti di Q3 dengan Q1 gitu ya. Nah, ada 27 interkuartilnya ya. Nah, jadi kuartil itu inilah ya, cirinya 25 25 25 25. Ya, kalau orang dulu bilang namanya orang dulu nggak tahu namanya kuartil gitu ya. Dia katakan 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta, 5 ya 4 hasta ya. Jadi ukurannya beli kain misalkan 3 hasta, beli kain 1 hasta kan gitu ya. Itu ukuran dulu orang dulu bilang ya. Nah, disebut dengan kuartil. Gitu ya. Jadi kuartil ini gunanya apa? Ya, kuartil ini gunanya kita mau misah-misah ya ranking ya, ranking data. Ya, jadi supaya memudahkan aja ya. Dari suatu ukuran ya, kuartil berapa ya bisa kita lihat yang namanya kuartil ya. Nah, jadi formula dari kuartil itu ya inilah ya, 25% ya. 50% ya, kuartil 3 75% ya. Nah, ini. Populasi varian. Nah, jadi yang dikatakan dengan populasi varian apa? Artinya dari suatu populasi yang menyimpang dari suatu populasi berapa nilainya? Ya misalnya 100 gitu ya. Ternyata ada 2 yang disebut dengan yang disebut dengan population varian. Misalnya apa? Misalnya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan statistika penelitian itu ada 50 misalnya ya. Nah, ternyata yang hadir 41 ya. Maka 9-nya tidak hadir ya, tidak hadir ya. 9-nya. Maka 9-nya disebut dengan population varian. Nah, population varian ya dari suatu populasi. Nah, itu pengertian dari memudahkan kita mau melihat nilai variannya. Nantinya ini semuanya dipraktikkan ya di dalam software ya, software statistik. Nah, ini kita teorinya dulu. Ya, sampel varian ya. Jadi yang merupakan penyimpangan dari suatu sampel nah, gitu ya. Jadi kalau dia population varian, penyimpangan dari suatu populasi. Kalau dia sampel varian, penyimpangan dari suatu sampel gitu ya. Nah, jadi inilah dia gambarannya ya. Sampel varian ya. Ya, kemudian population standard deviation. Nah, jadi standar deviasi. Jadi standar deviasi itu rumusnya secara statistik ya dirumuskan dengan ini. Ya. Kalau di dalam SPSS langsung hasil dapat ya standar deviasinya sekian dari suatu observasi. Ya. Apakah observasi itu populasi, apakah observasi itu sampel, ya kita dapatkan yang namanya standar deviasi. Jadi yang menyimpang ya dari suatu populasi atau juga sampel itu disebut dengan standard deviation. Oke. Nah, sampel standard deviation juga ada ya ini. Nah, jadi bagaimana menghitung secara apa ya, secara manual ya. Ini kita hitungannya manual ini. Nah, jadi kalau dari data ini berapa sih standar deviasinya? Nah, jadi data 10, 12, 14, 15, 17 sampai 24 itu nilai standar deviasinya 4,2426. Nah, itu ya. Bagaimana cara hitungnya? Ya ini. Ya 10 dikurangi X rata-rata pangkat 2 ditambah 12 dikurang X2 tambah 14 tambah 24. Ya, dapat hasil ya 4,24. Berarti standar deviasi dari kumpulan data ini adalah 4,242. Maknanya apa? Ya maknanya yang menyimpang dari rata-rata ya tidak sangat rendah ya dibanding dengan nilai tertinggi maupun juga nilai terendahnya ya 24 dengan 10. Nah ini ya standar deviasi. Misalnya kalau kita contohkan bagaimana ini standar deviasi. Ya contohnya mahasiswa statistika yang mendapatkan nilai mendapatkan nilai tugas gitu ya. Itu ada yang nilainya 24, ada nilainya 18, ada nilainya 18, ada nilainya 10. Nah, itu dari 41 orang rata-rata dapat inilah ya populasinya. Nilainya 10, 12 gitu ya. Tetapi ada ya yang mendapatkan 4,24.
berapa orang, misalnya 9 orang. 9 orang karena apa? Karena tidak masuk. Ya, maka disebut dengan varian yang menyimpang, ya, atau disebut dengan standar deviasi. Dari suatu populasi seluruhnya ini, yang menyimpang 4,24. Yang lainnya dapat nilai 10, 12 gitu ya. Tetapi ada beberapa orang yang dapatnya nilai 4,24. Nah, ini caranya kita mau menggambarkan yang namanya standar deviasi, ya. Silakan kalau ada yang mau diskusi untuk ini. Nanti bisa kita mau gunakan ini gambaran data, ya, bagaimana dari suatu negara-negara penghasil ekspor, penghasil minyak, gitu ya, yang punya kapasitas 100.000 barel, itu ada misalnya 50 negara. Tapi ada negara lain yang dalam hal ini di bawah 10.000 barel per hari, misalnya, yaitu negara ABC. Misalnya. Nah, berarti bisa kita gunakan, ya kan, yang namanya standar deviasi untuk menggambarkan hal itu. Nah, itu gunanya standar deviasi, ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya describing, ya. Dari judul kita di awal itu adalah describing data, ya. Nah, jadi kalau dia gambarnya inilah, ya. Jadi standar apabila standar deviasinya kecil, maka kurvanya ke atas. Tapi kalau standar deviasinya besar, maka kurvanya agak landai ke bawah. Nah, itu ya. Ini gambaran kita mau menggambarkan yang namanya standar penyimpangan, ya, standar deviasi. Tinggi atau rendah, gambarannya dalam kurva berikut ini. Nah, jadi nanti kalau di dalam tugas gitu ya, bisa aja nanti susunlah standar deviasinya secara kurva. Nah, itu ya. Secara kurva, tinggi atau rendah, ya kita gunakan ya gambarannya seperti ini, ya. Mana yang tinggi, mana yang rendah, udah bisa ya digambarin, ya. Mana yang tinggi, mana yang rendah. Kalau dari suatu data yang mau kita gambarkan. Nah, itu. Oke, ya. Nah, jadi perbandingan standar deviasi, ya, data A, data B, data C, ya. Jadi data A standar deviasi 3, data B 0, gitu ya. Data C 4, nah, berarti yang paling tinggi mana standar deviasinya? Yang A, yang B, atau yang C? Yang C, Pak. Ya, yang C. Karena apa? Karena mendapatkan nilai 4,5, yang lain 3,3, dan yang B 0,9. Jadi standar yang menyimpang, ya, yang paling banyak ada di data C. Nah, jadi keuntungan menggunakan standar deviasi ini apa sih? Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan standar deviasi, maka masing-masing dari nilai yang digunakan bisa dikalkulasikan. Nah, itu ya, bisa kita hitung-hitungan, gitu ya. Dan nilai dari rata-rata itu memberikan nilai extra weight, ya, nilai rata-rata yang tertimbang, nah, maknanya. Nah, jadi di sini untuk bicara tendensi, gitu ya, maka nanti ada namanya teori yang disebut dengan Chebyshev theorem. Nah, jadi seorang penemunya juga dari Rusia, ya. Chebyshev theorem di sini, apabila dari suatu populasi yang ditunjukkan dengan nilai mu dan nilai standar deviasi dengan nilai seperti ini, dan nilai sampelnya lebih dari 1, variabelnya lebih dari 1, maka persentase observasi dalam pengamatan interval itu dinotasikan dengan notasi mu ditambah k ditambah rho. Nah, ini. Atau lebih kurang, at least 100 dikali 1 dikurang 1 dibagi K pangkat 2 dikali persen, ya. Nah, jadi itu ya yang namanya. Nah, jadi di sini inilah kita lihat bagaimana jika data terdistribusi, gitu ya, yang dikatakan dengan bill shape. Nah, jadi bill shape itu apabila dari suatu populasinya mengandung 68% yang terkandung di dalam populasi. Nah, ini disebut dengan bill shape, ya. Nah, ini biasanya kalau kita analisa harga saham, ya, pakai ini bisa. Oke. Nah, kalau misalnya 99%, ya
95% itu menunjukkan bahwasanya populasi yang berhasil digambarkan, tingkat keyakinan untuk menyimpulkan dari suatu populasi 5% error, 95% yakin, ya. Nah itu. Kalau kita apa ya, mau menguji secara empiris, ya. Nah, jadi koefisien dari variasi tersebut digambarkan ya dengan nilai koefisien variation ya S dibagi X rata-rata dikali 100% ya. Ini namanya koefisien variasi. Jadi kalau ditanya orang, hitunglah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi itu diformulakan dengan CP sama dengan S dibagi X rata-rata kali 100 ya. Dan kita mau menggambarkan misalkan bagaimana variasi harga saham A dengan harga saham B. Nah, variasinya bahwasanya rata-rata harga sahamnya itu 50, standar deviasinya kadang 5, gitu ya. Maka berapakah koefisien variasi? Ya, koefisien variasinya ya 5 dibagi 50 kali 100, maka dapatlah 10%. Harga saham B koefisien variasinya 5%. Nah, jadi harga di koefisien mana yang paling tinggi? Ya, koefisien yang paling tinggi adalah harga saham A. Ya, jadi menunjukkan punya nilai standar deviasinya sama ini, ya. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah harganya, gitu ya. Harga rata-ratanya, ya kan? Harga rata-rata saham A lebih kecil dibanding dengan harga saham B. Nah, ini ya yang perlu kita berikan makna. Koefisiennya koefisien yang B ya, yang lebih rendah dibanding dengan koefisien A ya, harga sama ya. Nah, kalau di dalam menggunakan Microsoft Excel pun juga ada ya. Nah, nanti kita apalagi kalau analisanya cuma analisa varian ya, itu di Excel ada ya. Paling minim itu di Excel ya. Jadi di Excel di menunya mana? Di menu tool, ya di menu data analyze, lalu di menu deskriptif. Nah, nantinya apa ya? Nantinya waktu saya berikan tugas nyari data, nah ini harus dibuat ya. Ya, menggunakan tool data analyze dan deskriptif statistik untuk mencari nilai median, nilai mode, nilai mean, ya, standar deviasi. Ya. Nah, ini bisa digunakan nanti dengan ya Microsoft Excel ini. Oke, menunya ya, dari menu Excel ya, ketika udah dibuka Excel. Nah, jadi inilah dia menu Excel ya, dari tool ini dia. Ya, lalu ada describe statistik, deskriptif statistik ya. Nah, dari data ini house price ya, carilah standar deviasinya. Nah, nantinya minta dijelasin ya, dan minta diberikan maknanya. Ya, jadi bukan hanya deskriptifnya saja ya, tetapi mendapatkan makna ya. Nah, jadi untuk enter dialognya ya seperti ini ya, di-ring-kan ya. Jadi ringnya mana, lalu dapat summary statistik ya. Ya, dapat summary statistik, hasil dari summary statistiknya inilah dia. Mean-nya ini, standar deviasinya ini, mediannya ini, mode-nya ini. Lalu dibuat penjelasan ya. Nah, dibuat penjelasannya. Jadi bukan hanya hitung-hitungan saja ya. Nah, kalau rata-rata tertimbang ya, rata-rata tertimbang weighted mean. Nah, weighted mean ya. Weighted mean ya, when data already grouped into class with the value it the first class. Nah, ini. Dari suatu populasi yang diobservasi, ya inilah dia ya, tergambar ya sebagai berikut, gitu ya. Nah itu. Nah sekarang yang namanya kovarian. Jadi kovarian ini ukuran yang bagaimana? Kovarian ini menunjukkan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Itulah namanya kovarian. Jadi ada varian, ada kovarian. Nah, jadi kalau dia kovarian itu menunjukkan hubungan linearitas antar variabel. Ya, apakah dari suatu populasi, apakah dari suatu sampel ya.
Nah itu. Jadi kovarian itu misalnya ini ya, kovarian X dan Y. Ya lebih dari 0 itu menunjukkan hubungannya sama ya. Kalau kovariannya kurang dari 0, maka menunjukkan hubungan oposit ya. Kalau menunjukkan nilainya sama dengan 0, itu adalah hubungan yang independen. Nah, ini caranya kita mau membuat namanya kovarian. Nanti waktu di tugas juga saya akan berikan ya, bagaimana hubungan misalnya antara pertumbuhan ekonomi ya dengan capital expenditure, pengeluaran modal ya. Bahwasanya hubungan kovariannya bagaimana? Apakah hubungan kovarian yang same direction ya, apakah hubungannya opposite direction, apakah hubungannya independen ya. Nah, ini bisa nanti kita cari dengan disebut dengan analisa varian ya, dengan Excel tadi bisa dapat ya. Nah, jadi kemudian juga korelasi. Nah, koefisien korelasi hubungan antar variabel ya. Jadi hubungan koefisien korelasi dinotasikan dengan notasi R seperti ini ya. Jadi kalau ciri dari koefisien korelasi apa bahasa hipotesanya? Ya, bahasa hipotesanya adalah hubungan ya, bukan kata pengaruh. Jadi kalau dikatakan coefficient of correlation itu adalah hubungan yang timbal balik X dengan Y ya kan, atau Y dengan X ya. Jadi bukan hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, itu bedanya antara korelasi dengan pengaruh ya. Apakah berhubungan, apakah berpengaruh? Nah, itu suatu kalimat yang berbeda secara pengujian ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam contoh kasus yang stok A dan stok B tadi, Pak, yang standar coalition-nya itu yang 10% dan 5% itu menunjukkan apa, Pak? Mana yang lebih baik? Apakah stok A atau yang stok B-nya, Pak? Ini ya. Nah, jadi Ya, kalau Pak. dia perbandingan variasinya, ya koefisien variasinya antara stok A dengan antara stok A dengan stok B gitu ya. Jadi dengan harga saham yang 50 saja, standar deviasinya 5 ya. Berarti saham A lebih murah, gitu kan? Saham A lebih murah dibanding dengan saham B, ya kan? Saham B yang berharga 100 dengan standar deviasi yang sama. Ya, jadi menunjukkan variasi pembedanya adalah 10% dibanding dengan saham B yang 5%. Ya, kenapa? Ya karena kalau bicara harga yang murah, maka harga saham A yang menjadi apa gitu kan. Orang kan kalau mau beli ya beli harga yang murah, gitu kan. Maka saham A itu menunjukkan variasi yang berbeda dengan saham B. Ya kenapa? Ditunjukkan dari sisi harga, walaupun dari sisi standar deviasi rata-ratanya dalam kurun waktu beberapa tahun punya standar deviasi yang sama, tapi harga beda. Nah, ini menunjukkan yang namanya CF, ya, koefisien variasi. Nah, itu. Koefisien ya, koefisien variasi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kalau kita apa kan ya, koefisien korelasi itu tadi. Nah, kalau dia hubungannya apa, semakin mendekati 1 makin bagus ya. Tapi kalau mendekat korelasi ini antara 0 sampai 1 ya. Jadi kalau dia semakin mendekati 1, maka semakin kuat hubungan itu. Gitu kan? Apabila hubungannya mendekati 0 makin tidak kuat. Nah, itu kita mau mengukur derajat hubungan X dengan Y ya. Harga saham ya kan, antara harga saham A dengan saham B apakah ada hubungan? Ya, korelasinya menunjukkan 0,01 gitu ya. Nah, jadi dia menunjukkan hubungan yang lemah. Kenapa? Ya karena disebabkan ini gitu ya, perusahaannya satu kelompok grup perusahaan besar ya, LQ45 misalnya. Satu perusahaan yang biasa gitu ya, yang emiten biasa ya, yang bukan masuk LQ45 misalnya. Ya, menunjukkan korelasinya rendah. Nah, jadi korelasi tadi bisa digambarkan dengan
yang namanya gambar di scatter plot ya namanya. Kalau di dalam SPSS namanya scatter plot. Nah, bisa kita apakan ya, didemokan nanti. Scatter plotnya dicari. Ya, jadi kalau dia polanya seperti ini, menunjukkan negatif hubungannya. Ya, negatif. Tapi kalau hubungannya seperti ini, negatifnya makin tinggi. Ya, kalau hubungannya seperti ini, berarti R sama dengan 0. Ya. Kalau menunjukkan grafiknya seperti ini, berarti korelasinya lebih dari 1. Ya. Kalau ini seperti ini, korelasinya lebih dari 3. Ya. Kalau seperti ini, korelasinya 0. Ada yang mau diskusi? Silakan. Ini bisa kita gambarkan tadi ya, kalau misalkan carilah hubungan antara saham kode ini, saham dari 5 harga saham, ya, apakah korelasinya tinggi atau rendah, ya maka bisa kita gunakan dengan model yang namanya model scatter plot berikut ini. Ya. Bukan hanya saham, gitu, banyak contoh-contoh lainnya. Makanya nanti kita bereksplorasi data ya. Nah, kalau di Excel tadi kan dari ini ya, dari tool data analyze ya. Nah, tool data analyze. Jadi ada 2 hasil tes 1 dengan tes 2 ya. Jadi tes 1 dengan tes 2 maka didapatkan nilai korelasinya. Berapa? 0,73 gitu kan. 0,73 setelah di ring kedua ini. Setelah diarsir kedua ini ya. Maka hasilnya 0,73. Berarti mendekati 1 atau tidak? Ya, jawabnya mendekati 1 ya. Karena dia 0,73. Nah, jadi 0,73 ini relatif kuat ya. Nah, relatif kuat dan hubungannya positif antara hasil uji 1 dengan hasil uji 2. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya mahasiswa yang punya skor tinggi ya pada tes pertama itu akan cenderung punya nilai skor yang bagus juga di tes kedua. Gitu ya. Kan cenderung naik ya kan? Nah, orang yang tes TOEFL, ya kan, tes TOEFL yang pertama dengan tes TOEFL yang kedua, apakah bisa menghasilkan skor yang lebih tinggi? Kebanyakan lebih tinggi ya kan? Pertama dapat skor TOEFL 380 misalnya kan tes pertama. Minggu depan tes lagi, naik atau turun? Naik gitu kan, karena belajar dia kan. Naik dia. Nah, maka naik ya kan. Maka naik menunjukkan korelasinya makin mendekati 1. Hubungan antara tes TOEFL yang pertama dengan hubungan dengan tes TOEFL yang kedua. Ya, di tes TOEFL yang kedua pasti tinggi. Nah, itu. Nah, jadi hubungan linear itu dinotasikan dengan Y sama dengan B0 tambah B1 X1. Nah, B0 ini apa? Inilah yang tadi koefisiennya. Nah, jadi yang dikatakan dengan parameter gitu ya. X itu adalah independent variable, sedangkan Y itu adalah dependent variable ya. Variabel yang terikat ya. Ini variabel yang bebas. Ya, ini naik 1 maka ini akan terikat dengan naiknya ini. Dengan naiknya X. Setiap satu berubahnya nilai X, maka nilai Y ikut berubah. Maka itu dikatakan nilai yang saling tergantung satu sama lain ya, atau disebut dengan variabel terikat. Ini variabel bebas ya. Nah, jadi least square regression. Nah, itulah ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan lagi. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di pagi ini. Jadi nanti di pertemuan ketiga kita sudah demo beberapa aplikasi statistik ya, setelah kita mengetahui dasar-dasar dari apa ini ya, statistika. Ya. Ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Aplikasi statistik yang perlu di-download apa aja ya, Pak, selain SPSS? Ya, selain SPSS, yang kedua itu adalah WARPLS. WARP ya, WARPLS.
Ini ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. WAPLS. Ya, kemudian Tata. Ya, kemudian Smart PLS. Ya, itu. Dan nantinya ada lagi yang lain ya. Setidaknya setelah perkuliahan ini kita bisa menguasai ya, 3 atau juga 4 aplikasi ya, statistik. Nah itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Silakan. Yang mau diskusi, yang mau bertanya, boleh. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Keempat aplikasinya itu bisa di-download secara gratis kan, Pak? Ya, Atau bisa di-download secara gratis. Jadi kalau pada saat ini beda ya dengan 5 tahun lalu kan. Kalau 5 tahun lalu kita harus punya CD-nya kan itu kan. Nah, sekarang udah nggak lagi. Nah, jadi udah malah kalau mau kita beli yang apa ya, student version ya. Bukan beli ya. Pakai aja student version. Jadi nanti sudah ada terinstall di laptop. Apalagi yang namanya WattPLS ya, itu ada versi 3 ya, versi 4, versi 5, versi 6, sekarang udah versi 7. Nah, rata-rata apanya ya, masa berlakunya 2 bulan ya dari aplikasinya. Nah, jadi nanti coba aja di searching ya, WattPLS download, Tata download ya, kemudian juga Smart PLS di download. Baik, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita, dan kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.